Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Subi Ihsan Fawaid, mahasiswa program studi Sejarah dan Peradaban Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai demokrasi pada masa Orde Baru. Nah, sebelumnya apa sih itu Orde Baru? Jadi, Orde Baru adalah masa pemerintahan Presiden Soeharto itu setelah lengsernya Presiden Soekarno. Nah, yakni itu bertepatan pada tahun 1966. Nah, jadi Orde Baru ini lahir dengan janji untuk membawa stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi dan juga pemerintahan yang lebih tertib. Namun dalam praktiknya, pemerintahan Orde Baru itu justru memberi atau bukan memberi siapa sih, membatasi demokrasi dan memperkuat kekuasaan di tangan satu orang, yaitu Pak Presiden Soeharto. Nah, jadi seperti apa sih bentuk demokrasi di masa Orde? Jadi sebenarnya secara resmi itu Presiden Soeharto atau Orde itu menyampaikan bahwa demokrasi di masa itu bersifat demokrasi Pancasila, ya, yaitu berpatokan atau berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila atau Undang-Undang Dasar 1945. Tapi pada kenyataannya, demokrasi yang berjalan pada masa itu tidak sepenuhnya bebas dan cenderung otoriter. Nah, apa sih ciri-cirinya otoriter itu? Nah, yang pertama itu adalah adanya pemilu tetapi tidak jujur. Contohnya, jadi setiap 5 tahun itu kan diadakan pemilu, tapi hasilnya itu sudah bisa ditebak. Jadi kayak pemilu itu seperti kayak formalitas belaka. Ujung-ujungnya Golkar selalu menang atau selalu diuntungkan. Yang kedua itu hanya ada 3 partai politik. Jadi pemerintah itu memaksa semua partai politik itu bergabung menjadi 3. Nah, yang pertama itu ada Golkar. Golkar itu didukung pemerintah atau punya Presiden Soeharto. Kemudian ada P3. Jadi P3 itu gabungan dari semua partai Islam. Kemudian ada PDI, itu gabungan dari partai nasionalis. Jadi dengan jumlah partai yang sedikit itu pemilihan masyarakat itu semakin terbatas. Kemudian yang ketiga itu media dan kebebasan berpendapat. Media itu tidak bisa bebas dalam memberikan kritik terhadap pemerintah. Wartawan misalnya itu bisa dicabut izin kerjanya jika dia menulis hal-hal yang dianggap mengganggu stabilitas pemerintah. Seperti kayak demonstrasi dan unjuk rasa itu juga dilarang, bahkan dibubarkan secara paksa. Kemudian yang keempat, militer aktif dalam pemerintahan. Jadi pada masa itu namanya masih bukan TNI tapi ABRI. Jadi ABRI itu bukan hanya menjaga keamanan tapi ikut andil, ikut mengatur dalam urusan politik dan pemerintahan. Jadi mungkin orang-orang lebih mengenal dengan nama Dwi Fungsi ABRI. Jadi masa itu banyak pejabat atau kalangan pemerintahan itu berasal dari militer. Kemudian kekuasaan terpusat pada presiden. Jadi Presiden Soeharto itu punya kekuasaan yang sangat besar, hampir tak bisa dikritik. Jadi lembaga-lembaga seperti kayak DPR, MPR itu hanya kayak formalitas. Jadi kayak apapun keputusan presiden itu wajib disetujui. Masalah dan tantangan di masa Orde Baru itu gimana? Sebenarnya pertumbuhan ekonomi itu lancar dan juga pemerintahan itu negara tampak stabil. Namun
ada beberapa masalah saat itu yang terjadi saat itu, seperti tidak ada oposisi yang kuat, yaitu karena tidak adanya partai yang dapat mengkritik atau mengimbangi pemerintah, itu menjadikan pemerintah itu semena-mena. Jadi kayak eh, kekuasaan itu kayak fokus pada satu orang. Jadi tidak ada, bukan seperti apa yang definisi demokrasi sesungguhnya. Kemudian kebebasan warga negara itu terbatas. Jadi orang-orang yang mengkritik terhadap pemerintah itu dianggap mengganggu dan juga subversif. Biasanya itu ujung-ujungnya dia ditangkap atau diasingkan, bahkan hilang secara misterius. Nah, kemudian dengan tidak adanya partai atau posisi yang bisa sekuat presiden, itu pejabat yang dekat dengan presiden itu semena-mena. Jadi banyak yang korupsi atau menguntungkan pihak sendiri begitu. Kemudian ketimpangan sosial, meskipun ekonomi tumbuh, jadi masyarakatnya itu yang udah miskin itu tambah miskin, masyarakat yang elit atau kaya itu tambah kaya. Kemudian krisis kepercayaan, sebenarnya ini menjelang menjelang akhir Orde Baru, itu kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu udah hancur lah, udah nggak percaya, udah menurun banget. Jadi rakyat udah muak dengan korupsi, kesenjangan, ketidakadilan. Jadi puncaknya itu pada tahun 1997 sampai 1998. Itu masyarakat dan juga mahasiswa dan juga masyarakat itu turun besar-besaran. Itu menuntut perubahan. Itu jadi kayak krisis besar karena inflasi ya pada saat itu. Jadi presiden itu akhirnya menuruti. Jadi pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden yang telah memimpin selama 30 tahun lebih. Selama 30 tahun. Jadi itu kondisi demokrasi pada masa Orde Baru. Ya, itu saja yang bisa saya jelaskan. Ya, semoga bisa diambil hikmahnya, bisa diambil apa yang menurut audiens berguna dan juga bermanfaat. Ya, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.